Bahas hal ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan tenaga ahli kantor staf Presiden Yeni Sucipto dan juga telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Bang Refli Harun. Selamat siang Mbak Yeni dan Bang Refli. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Saya ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Mbak Yeni, apa kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini dan pemerintah dituding tidak peka atas kondisi tersebut? Oke. Sebenarnya begini, yang perlu dipahami adalah tidak kemudian pada satu aspek. Jadi paling tidak ini secara utuh memahami mengenai persoalan keputusan MA. Bahwa pertama, keputusan MA ini kan mempertimbangkan atau menilai adanya problem di manajemen BPS. Jadi paradigma Perpres ini adalah mengenai persoalan perbaikan ekosistem untuk memperbaiki kepesertaan, skema, cakupan pelayanan, dan kemudian tetap memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat. Jadi ada 4 aspek yang kemudian perlu diperhatikan di dalam keputusan ini. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa bicara soal dasar pertimbangan putusan adalah melihat soal paradigma dan ekosistem. Paradigma yang tadi saya sampaikan adalah bicara soal perbaikan ekosistem. Nah, ekosistem yang dimaksud adalah ada tiga yang kemudian diarahkan. Yang pertama adalah bicara soal penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Yang kedua adalah bicara manfaat yang dijamin oleh dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan. Yang ketiga adalah review iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan reguler. Yang kedua adalah bicara soal konsep dasar Perpres di 64 tahun 2020 adalah bicara soal jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau kita bicara soal jangka pendek adalah bicara soal tujuannya satu memperbaiki struktur iuran dan yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Kemudian untuk jangka menengah di sini adalah bicara soal menyiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh. Pertama bicara soal rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Yang kedua adalah penerapan satu kelas perawatan yang berstandarisasi di semua vaskes. Yang ketiga adalah penyederhanaan tarif layanan. Yang ketiga adalah cost sharing. Selanjutnya adalah optimalisasi coordination of benefit. Yang terakhir adalah penerapan skema pendanaan global budget. Nah, aspek yang ketiga adalah bicara soal kebijakan tarif. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan. Ada yang bilang bahwa ini adalah naik terutama di masa pandemi. Tapi yang perlu dipahami secara utuh dan perlu dimengerti bahwa di sini sebenarnya tidak ada kenaikan, ya kan? Yang pertama untuk PBI, yaitu peserta peserta bantuan iuran. Di mana itu 42.000 di sini tetap bahwa 42.000 itu disubsidi oleh pemerintah, ya kan? Kalau saat ini kan sharing adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PBI-nya sebanyak 133,5 juta. Iya kan? Nah di sini ada nilai sebesar 5,6 triliun yang disiapkan oleh negara untuk PBI. Nah kalau untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang sekarang menjadi debatable, ya kan? Nah ini adalah skemanya kenaikan, ya kan? Tapi kemudian ini yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi masih tetap 25.500 itu dibayar oleh peserta, 16.500 itu disubsidi oleh pusat. Makanya kemudian disiapkan di tahun 2020 itu ada anggaran 359,7 Mbak Yani, M. mohon maaf saya potong, tadi yang Anda sebutkan itu untuk kelas 3 berarti ya?
Iya, Oke, untuk kelas 3 itu ada baik. sekitar 21,8. Baik. Jumlah PBPU itu kan 30,4 juta itu adalah mandiri, BP-nya adalah 5 juta untuk pekerja, Oke. ya kan? Bagaimana dengan Sejumlah kelas satu dan 35. kelas 2 yang sudah Heeh. menjadi peserta di kelas satu dan kelas 2? Kita tahu saat ini kondisi ekonomi sulit. Jika sebelumnya memang mereka bisa membayar dengan range harga yang telah ditetapkan sebelumnya, tapi dengan kondisi saat ini kemampuan bayar itu sudah menghilang, sama sekali tidak ada. Bagaimana dengan mereka? Nah, ini kan ada relaksasi, Mbak, ya kan? Ada relaksasi seperti kemudian ada apa namanya penundaan pembayaran maupun tunggakan, kan gitu. Nah, ini yang kemudian nantinya di tahun 2021 itu dipikirkan kebijakan untuk sharing Baik. pusat dan daerah. Oke. PBPU ataupun PB itu nanti kan ini menjadi apa namanya menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah untuk mendaftarkan ke pusat, ya kan? Untuk mendaftarkan ke pusat, di mana kemudian tetap bahwa kalaupun nilainya 42.000 itu pasti akan disubsidi. Lah kalau saat ini adalah disubsidi oleh pemerintah pusat yang Oke, 16.000 baik. itu. Jadi tidak ada kenaikan, Mbak. Baik, Ya kan? sebelum kita Nah, nanti berbicara mengenai relaksasi, Heeh. saya harus ke Bang Refli dulu, Mbak Yeni. Iya. Kita akan Oke, berbicara oke. mengenai sisi hukum saja, Bang Refli. Tadi tim kami sempat berbincang kepada sejumlah warga yang mengatakan cukup bingung ketika sebelumnya aturannya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan kembali saat ini ada aturan serupa, iuran kembali naik. Dari sisi hukum bagaimana ini, Bang? Iya, saya bicara tentang formal dan material ya. Kelemahan dari judicial review kepada Mahkamah Agung itu tidak seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau MK membatalkan undang-undang, maka membuat undang-undang baru itu kan relatif susah karena harus melibatkan DPR dan kemudian juga partisipasi masyarakat. Beda dengan Perpres. Perpres itu mudah sekali, tinggal dicabut Perpres yang lama, dikeluarkan Perpres yang baru, tapi substansinya kurang lebih sama, yaitu kenaikan. Walaupun angkanya beda tipis ya, tadinya 160.000 menjadi 150.000, tadinya 110.000 menjadi 100.000 misalnya. Tapi esensinya sama, kenaikan. Nah, persoalannya adalah landasan Mahkamah Agung membatalkan Perpres itu apa? Kan tentu ada dasarnya. Harusnya itu yang diadres. Kan kita lihat begini. Kita lihat kan ada masalah yang akut di BPJS ini. Ya, mungkin saya tidak tahu mismanagement, mungkin kemudian besarnya biaya operasional, besarnya gaji para direksi dan dewan pengawas ya. Direksi itu kalau tidak salah 300 jutaan itu ya per orang itu. Menurut saya sangat besar sekali untuk sebuah badan ya. Ini bukan murni seperti BUMN yang memang betul-betul profit oriented. Kalau ini kan sebenarnya bagian dari pelayanan sosial. Kalau kita merujuk lagi pada konstitusi, malah sebenarnya harusnya gratis itu. Pemerintah harus menyediakan jaminan sosial, karena jaminan sosial itu termasuk hak asasi manusia dan itu juga sudah tercantum di dalam ICCPR yang kita ratifikasi tahun 2006 ya. Tetapi ya memang yang terjadi adalah ya frankly speaking pemerintah pasti tidak mampu kan menggratiskan itu semua, makanya kemudian diminta partisipasi. Tetapi yang menjadi masalah kemudian ada moral hazardnya. Jadi masalah utamanya belum diadres ya. Ya, kita harus frankly speaking apakah memang BPJS secara manajemen sudah benar, sudah baik ya. Lalu bagaimana kemudian kinerja direksi dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba bebannya dikembalikan lagi kepada peserta, yaitu berupa kenaikan yang walaupun tidak 100% tapi angkanya mendekati 100%. Terutama untuk golongan 1 dan golongan 2 ya. Sementara di sisi lain kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu sangat rendah, bahkan turun sekali. Bisa jadi ya sebagian kita mungkin masih bisa makan ya, terutama orang-orang istana pasti bisa makan kan. Gaji APBN-nya kan tetap. Tapi orang-orang yang bekerja di sektor katakanlah yang mengandalkan gaji dari pekerjaannya sehari-hari atau yang sudah kehilangan pekerjaan, ya angka 150.000, 100.000 itu tentu angka yang sangat sangat signifikan bagi mereka. Jadi memang inilah dilemanya negara kita ini dari sisi finansial sudah kedodoran di mana-mana. Jadi tidak mampu mengambil sebuah kebijakan-kebijakan untuk
ya sedikit melindungi rakyatnya, termasuk juga dalam COVID-19 ya. Kita lihat memang negara tidak 100% itu fully untuk mengatasi ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang sedikit radikal. Yang terjadi adalah selalu kebijakan ngambang karena tadi ketidakmampuan finansial negara untuk mengcover itu semua, termasuk dalam hal BPJS ini. Ini yang patut kita sesali sesungguhnya. Baik, saya ke Mbak Yeni lagi. Mbak Yeni, ada sedikit tanggapan dari Bang Refli. Bagaimana jika kemudian beban ini tidak terlebih dahulu dilemparkan lagi kepada peserta, kepada masyarakat, tetapi di internal dulu di BPJS dikelola sehingga menanti waktu yang tepat, baru ada peraturan yang baru tentang kenaikan iuran ini dikeluarkan. Tanggapan Anda? Nah, begini, kalau tadi paradigma soal perpres ini kan sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin kemudian perlu perbaikan, ya kan? Bicara soal layanan, bicara layanan layanan kesehatan, bicara soal fiscal space, kemudian bicara soal keadilan sosial, dan berikutnya adalah bicara soal tata kelola. Dan tata kelola ini menjadi bagian dari aspek yang kemudian perlu diacu oleh teman-teman di BPJS, begitu. Ya kan, karena ini kan sebenarnya kan kalau kita bicara ini kan membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan, kan begitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini kalau kemudian di publik banyak mengira bahwa mengasumsikan bahwa ini naik, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa itu tidak naik. Ya kan, karena disubsidi. Sedangkan kemudian untuk kelas 1, kelas 2, ya kan, itu nanti bisa kemudian pindah untuk di kelas 3 kalau kemudian akhirnya dia merasa bahwa dia di kelas 3. Karena itu nanti pasti akan diusulkan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua umpamanya, yang tadi saya yang agak terjeda mengenai persoalan di COVID, ya kan? Kenapa sih kemudian hal ini kebijakan ini atau diputuskan pada masa COVID gitu kan? Ini implikasi secara operasionalisasinya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa peserta yang tidak membayar iuran dikenakan penghentian sementara penjaminan, ya kan, supaya aktif kembali peserta harus melunasi iuran tertunggak untuk paling banyak 24 bulan. Namun sebagai dukungan di masa COVID, ini di masa COVID, ya kan, untuk 2020 penghentian sementara berakhir dengan pelunasan iuran paling banyak 6 bulan dan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021 agar status kepesertaannya tetap aktif. Nah, yang terakhir untuk kemudian relaksasi dan restrukturisasi di masa COVID adalah pembayaran denda atas pelayanan sebesar 5% dari perkiraan paket INA CBC. Namun untuk dukungan di masa COVID-19 untuk tahun 2020 hanya dikenakan denda 2,5%. Begitu. Nah, pada artinya sebenarnya pada intinya kalau kita bicara soal keadilan sosial di dalam perspektif ini sebenarnya kita kan bicara soal gotong royong di antara segmen antar peserta dalam hal iuran dalam hal ini sebenarnya. Makanya tapi ada kemudian kelenturan-kelenturan di dalam hal operasionalisasinya, operasionalisasinya kerja. Tetapi pada intinya bahwa sebenarnya kalaupun naik sebenarnya iurannya tetap yang dibayar tetapi disubsidi oleh negara, begitu loh. Mbak Yeni, ya kan? terakhir jika 100% disubsidi. Terakhir jika kemudian ada keputusan terbaru untuk menaikkan iuran ini. Saya ulangi, jika ada keputusan untuk menaikkan iuran ini, apakah ada jaminan juga hampir 100% bahwa nanti kualitas pelayanan akan sebanding dengan harga yang harus dibayar oleh peserta? Nah, ini kan kalaupun kemudian bicara soal layanan, ini ada 10 quick wins yang kemudian menjadi komitmen dari mutu pelayanan BPJS. Ada 10 yang kemudian akan dilakukan oleh BPJS. Dan ini boleh perlu singkat kemudian, saja waktu kita terbatas, Mbak Yeni. Perlu kemudian diawasi, ya kan? Karena ini kan ada instansi
Kemenko PMK, kemudian ada Dewan Kesehatan, kemudian ada inspektorat dan lain sebagainya yang bisa kemudian mengawal urusan pelayanan, karena ada 10 komitmen yang menjadi bagian dari BPJS untuk meluncurkan layanan ini, seperti optimalisasi mengenai peran petugas sampai bicara soal penambahan bukan penambahan tapi penyederhanaan proses administrasi. Jadi ada 10 komitmen yang akan mereform soal pelayanan kesehatan, sisi operasionalisasi kerja. Baik, saya ke Bang Refli terakhir. Bang Refli, ketika masih ada terus celah untuk pengajuan uji materi, informasi terakhir ada kelompok masyarakat yang akan segera melakukan uji materi terkait peraturan presiden ini. Bagaimana kemudian bentuk wajah hukum kita? Setiap ada peraturan terbaru, ada masyarakat yang kemudian mengajukan uji materi maksud saya, dan ini akan terus berlangsung. Iya, intinya adalah dalam proses pembentukan hukum itu kan harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan substansi untuk taat pada peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang sudah ada. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak taat, sudah dibatalkan. Kan pembatalan itu tidak hanya terkait soal kenaikan, tapi lebih juga kepada tata kelola BPJS dan lain sebagainya. Saya mencatat misalnya di RKA untuk 2019 ya, itu yang namanya direksi dan komisaris itu, direksi dan dewan pengawas ya, itu masing-masing penghasilannya itu 300 jutaan, 200 jutaan gitu. Jadi luar biasa, padahal kan ini BPJS ini bukan bukan persero yang pure atau paling tidak mencari keuntungan. Lalu kemudian kerugian-kerugian yang dicatat 2018 defisit 12,2 triliun, 2019 defisit diperkirakan 28 triliun dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus pakai perspektifnya begini. Kalau saya mengatakan BPJS itu jangan dihitung untung dan rugi, tapi yang dihitung adalah tata kelola yang baik. Karena memang negara kan tidak boleh cari untung dari iuran jaminan kesehatan ini, karena itu tugas atau tanggung jawab atau kewajiban negara. Tapi yang paling penting adalah dana yang terkumpul itu tidak digunakan untuk berfoya-foya atau tata kelolanya jadi nggak benar. Termasuk juga membayar gaji yang sangat tinggi bagi pegawai-pegawai BPJS, bagi direksi, dewan pengawas dan lain sebagainya. Rugi tidak apa-apa, dan pemerintah tidak hanya mensubsidi, tetapi bahkan bila perlu mengcover 100% kalau suatu saat kita punya kemampuan, karena itu adalah hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial begitu. Baik. Bang Refli, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Mbak Yeni, terima kasih sudah mengkonfirmasi bagaimana aturan baru yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Harapan kita bahwa memang saat ini masyarakat tidak lagi mendapatkan beban pada saat kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih Mbak Yeni dan Mas Refli sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia News Hour.